waktu bangsa Israel bebas dari Mesir, sudah keluar dari Mesir, Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk bangsa Israel membangun kemah suci. Kemah suci itu apa? Kemah suci itu adalah tempat bangsa Israel mempersembahkan korban, tempat bangsa Israel untuk beribadah. Nah, setelah Musa mengumumkan bahwa Tuhan telah memerintahkan untuk membangun kemah suci, segera bangsa Israel, wah, ini kesempatannya. Bangsa Israel mengumpulkan harta mereka, mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka turut andil dalam pembangunan. Bukan itu saja adik-adik, mereka ada yang punya kekayaan. Misalnya nih ya, zaman dahulu emas, mereka bawa emasnya untuk dipersembahkan. Ada yang mungkin punya kayu, nih, wow, mereka bawa kayunya untuk dipersembahkan. Bahkan ada juga orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli dalam pembangunan, mereka mempersembahkan talentanya untuk ikut membangun kemah suci. Setiap hari orang Israel ini bergiliran memberikan persembahan kepada Musa. Sampai-sampai Musa bilang, stop, ini sudah berlebihan persembahannya. Ayo saatnya kita membangun. Jadi sampai dibilang stop sama Musa. Lalu kemah suci mulai dibangun, orang-orang ahli mulai mengerjakan bagiannya, membangun kemahnya, mejanya, apapun itu. Dan sampai akhirnya kemah suci terbangun dengan sangat baik. Musa sudah melakukan bagiannya, bangsa Israel juga sudah mempersembahkan yang terbaik. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 39. Yusuf adalah anak bungsu dan anak sayangan dari Yakub. Akan tetapi, semua saudara-saudaranya yang lain tidak suka pada Yusuf. Pada suatu hari, saudara-saudaranya menjebak Yusuf dan menjualnya kepada orang Midian. Lalu, dari situ Yusuf dibawa jauh ke Mesir dan dijual sebagai budak kepada Potifar, kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Yusuf tinggal seorang diri saja di Mesir, jauh dari semua keluarga dan orang-orang yang dikenalnya. Sekarang ini, dia berubah dari anak kesayangan ayahnya yang mendapatkan segala sesuatu menjadi seorang budak yang sendirian di rumah Potifar. Yusuf memulai hidupnya yang baru di rumah Potifar sebagai budak. Setiap hari, Yusuf selalu disuruh-suruh untuk melakukan semua pekerjaan di rumah Potifar. Hidupnya yang dulu enak, sekarang menjadi sangat berat. Akan tetapi, Yusuf tidak marah ataupun mengeluh pada Tuhan. Hari demi hari, Yusuf selalu mengerjakan semua tugas dan perintah tuannya Potifar dengan sebaik-baiknya. Yusuf melakukan semua pekerjaannya dengan ikhlas dan selalu mau membantu walaupun tidak ada yang menyuruhnya. Dan karena Tuhan menyertai, maka segala pekerjaan yang dilakukan Yusuf semuanya itu berhasil. Sampai tuannya Potifar bisa melihat bahwa Yusuf selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan mau menolong walaupun tidak ada yang melihat. Dan Potifar bisa melihat bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf dan Tuhan membuat segala pekerjaan Yusuf berhasil. Karena itu, Potifar menyayangi Yusuf dan mengangkat Yusuf yang sebelumnya seorang budak menjadi orang kepercayaannya. Sejak saat itu, Potifar mempercayakan segala kepunyaannya kepada Yusuf, maka Tuhan memberkati seisi rumah itu oleh karena Yusuf. Berkat Tuhan melimpah-limpah memenuhi baik rumah maupun ladang Potifar. Sehingga Potifar tidak perlu lagi mengatur apa-apa lagi selain mempercayakan segala sesuatunya kepada Yusuf. Yusuf memiliki banyak saudara.
saudaranya ada 11. Dan Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi oleh papanya. Suatu hari Yusuf diberi baju yang indah, baju berwarna-warni. Hal itu membuat saudara-saudaranya nggak suka. Saudara-saudaranya jadi iri, jadi nggak suka sama Yusuf. Dan karena saudara-saudaranya tidak suka, maka saudara-saudaranya memiliki niat yang jahat terhadap Yusuf. Suatu saat, waktu saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba, Yusuf disuruh oleh papanya untuk menemui saudara-saudaranya itu. Dan disinilah adik-adik niat jahatnya itu dilakukan oleh saudara-saudaranya. Suatu kali, waktu Yusuf datang, saudara-saudara itu sudah memiliki niat membuang Yusuf di sumur. Sumurnya kering. Yusuf ditaruh di sumur itu. Bukan hanya itu aja. Ketika saudara-saudaranya melihat ada rombongan orang kaya yang akan pergi ke Mesir, saudara-saudara Yusuf memiliki niat jahat untuk menjual Yusuf kepada orang-orang kaya itu. Dan Yusuf akhirnya dijual, dibawa ke Mesir menjadi budak. Nggak hanya sampai di situ adik-adik. Yusuf waktu tinggal di Mesir menjadi budak, bekerja di rumah Potifar. Waktu itu istri Potifar juga memiliki niat yang jahat juga. Mengajak Yusuf untuk berbuat dosa, tapi Yusuf nggak mau. Yusuf tahu karena Tuhan Yesus itu selalu bersamanya. Dia tidak mau melakukan dosa. Karena tidak mau melakukan dosa, akhirnya Yusuf dibawa ke penjara, dimasukkan ke dalam penjara. Sampai di dalam penjara pun Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersamanya. Sampai di situ, Yusuf di dalam penjara tetap mengasihi Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf. Yusuf dijadikan penguasa di Mesir karena bisa mengartikan mimpinya raja. Setelah itu, setelah tahun berganti, maka terjadilah sebuah kelaparan di Israel. Dan waktu itu saudara-saudaranya Yusuf yang tinggal di Israel, dia nggak punya bahan makanan lagi. Dia harus mencari makanan, nggak gitu nanti perutnya lapar. Dan saudara-saudaranya ini pergi ke Mesir, karena di Mesir itu banyak makanan. Yusuf sudah menyiapkan semuanya, karena Tuhan sudah memberikan mimpi dan Yusuf mengartikannya dengan betul. Dan akhirnya persediaan makanan itu sudah siap. Saudara-saudaranya datang kepada Yusuf. Saudara-saudaranya nggak tahu kalau itu adalah Yusuf, penguasa Mesir. Waktu mereka datang kepada Yusuf, Yusuf tahu adik-adik, ini saudara-saudaraku yang dulu sudah menjual aku ke Mesir. Lalu apa yang dilakukan? Apakah Yusuf marah? Harusnya marah ya, tapi Yusuf tidak marah. Yusuf memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya waktu diberitahu, akulah Yusuf, aku adalah saudaramu. Mereka terkejut. Hah? Yusuf? Kamu Yusuf? Kakak yakin waktu itu saudara-saudaranya begitu tahu bahwa itu adalah saudaranya, dia akan minta maaf. Sorry Yusuf, maafkan kami dulu berbuat jahat kepadamu. Adik-adik, Yusuf memilih untuk mengampuni, berdamai dengan saudara-saudaranya. Yusuf tidak mengingat kesalahannya. Yusuf bahkan menyiapkan pesta perjamuan menyambut mereka. Ada kisah tentang seorang perempuan yang tidak hanya baik, tapi dia juga murah hati. Seperti ini nih kisahnya. Firman Tuhan diambil dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Di kota Yope tinggallah seorang murid Kristus yang bernama Dorcas atau Tabita. Perempuan itu sangat baik hati.
Dorcas ini suka menjahit. Ketika melihat ada orang lain memakai baju yang sudah usang dan orang tersebut tidak punya uang untuk membeli baju, ia menjahitkan baju untuk mereka. Tentu saja orang-orang itu menjadi senang karena mendapat baju baru yang bagus sekali. Melihat orang-orang lain senang, hati Dorcas pun juga merasa gembira. Mukanya menjadi berseri-seri. Ya, semua orang yang berbuat baik pasti akan gembira dan wajahnya terlihat bahagia. Suatu kali, Dorcas jatuh sakit, lalu kemudian meninggal. Semua orang yang mengenal Dorcas dan juga teman-temannya menjadi sedih. Mereka menangis di tepi jenazahnya. Saat itulah mereka mendengar bahwa Petrus sedang berada di kota Lida yang tidak jauh dari kota Yope. Maka mereka mengutus orang untuk mendatangi Petrus dan mengajaknya ke kota Yope. Sesampainya Petrus di rumah Dorcas, orang-orang itu menunjukkan baju-baju yang pernah dijahitkan Dorcas untuk mereka. Mereka menceritakan kepada Petrus betapa baiknya Dorcas selama ia hidup. Lalu Petrus menyuruh orang-orang itu keluar. Petrus mulai berlutut dan berdoa. Kemudian Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Dorcas membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia langsung bangkit dan duduk. Dorcas hidup lagi. Petrus membantunya berdiri dan memanggil orang-orang untuk masuk kembali. Betapa senangnya semua orang melihat Dorcas yang baik hati itu hidup lagi bersama dengan mereka. Berita tentang kebangkitan Dorcas itu tersebar ke seluruh kota Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Teman-teman Dorcas begitu gembira ketika mendengar dan melihat bahwa Dorcas bangkit kembali. Dorcas ini begitu disukai banyak orang karena tidak hanya baik hati, tapi Dorcas juga sangat murah hati. Dorcas menunjukkan buah-buah rohnya, yaitu kebaikan dan juga kemurahan. Ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya datang ke kota, orang banyak di kota itu sudah menanti-nantikan Tuhan Yesus. Mereka ketika melihat Tuhan Yesus dari jauh, mereka cepet-cepetan langsung menyambut Tuhan Yesus. Mereka bersuka cita. Waktu Tuhan Yesus lagi asik sama orang banyak, ada seseorang datang, lari, terus langsung datang ke depannya Tuhan Yesus, memohon sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mampir ke rumahnya, datang ke rumahnya. Bapak ini namanya Bapak Yairus, seorang kepala rumah ibadah. Pak Yairus ini mau Tuhan Yesus datang ke rumahnya karena Pak Yairus punya seorang anak yang lagi sakit keras, sakitnya parah. Nah, waktu itu Tuhan Yesus melihat Pak Yairus, langsung dia pergi enggak ya? Tuhan Yesus tidak berpikir seperti itu. Waktu asik mendengarkan Pak Yairus, tiba-tiba ada orang lain lagi yang lari. Lari. Pak Yairus. Pak Yairusnya langsung ngeliatin. Ternyata yang datang saudaranya Pak Yairus. Memberitahukan bahwa Pak Yairus, sudah Tuhan Yesus tidak usah datang ke rumah karena anakmu sudah meninggal. Wah, waktu Tuhan Yesus mendengarkan berita itu, Tuhan Yesus langsung katakan seperti ini sama Pak Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu pasti selamat." Tuhan Yesus katakan apa? Jangan takut, percaya saja, anakmu pasti selamat. Pak Yairus mendengar kata-kata Tuhan Yesus langsung taat adik-adik. Pak
Yairus percaya kalau apa yang dikatakan Tuhan Yesus pasti terjadi. Setelah itu, Tuhan Yesus bersama-sama Pak Yairus menuju ke rumahnya Pak Yairus. Sesampainya di rumah situ, Tuhan Yesus tidak mengizinkan orang banyak untuk masuk. Yang masuk ke dalam rumah hanya Tuhan Yesus, ketiga murid Tuhan Yesus, Yakobus, Petrus, dan Yohanes, dan Bapak dan Ibu Yairus. Ya, waktu mereka masuk ke dalam rumah, Tuhan Yesus melihat anaknya Pak Yairus yang terbaring. Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Nak, bangkitlah." Anak kecil ini tiba-tiba rohnya kembali dan dia bangun kembali. Anak yang meninggal tadi bangkit kembali dan hidup kembali. Wah, semua orang yang ada di dalam rumah itu waktu melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, semuanya kaget. Wow, terkagum-kagum dan terheran-heran melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan.